Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 9 dari kelas perdagangan elektronik kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang design thinking. Sebelum kita mulai ke materi, aku memperkenalkan dulu nih anggota dari kelompok 9. Yang pertama dari aku sendiri, aku Kinati Nurul Putri Nugroho dari NPM akhir 015. Lalu selanjutnya ada Mira Atnelis. Bisa say hi dulu, Mira? Alah, aku dari NPM 002. Selanjutnya ada Rehan Prasetyo. Halo, aku NPM 045. Lalu yang terakhir ada Zahron. Iya, halo, perkenalkan saya dengan NPM belakang 059. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi nih. Boleh di next. Yang pertama ada definisi. Nah, definisi ini bakal diterangin oleh Mira. Untuk Mira dipersilahkan. Oke, lanjut kita ke bagian definisi. Jadi design thinking ini identik dengan inovasi ataupun berpikir secara out of the box. Nah, jadi hasil memang inovasi sama out of the box ini hasilnya itu diinginkan dari proses untuk melakukan design thinking. Nah, biasanya kemampuan melakukan design thinking ini dibutuhkan pada pekerjaan yang berkaitan dengan desain produk, UI UX ataupun arsitektur. Oleh karena itu, design thinking ini merupakan pendekatan atau proses untuk pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktif untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Selanjutnya ada karakteristik. Jadi yang pertama ini ada people centered, karena design thinking ini berperan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi manusia dan juga menjawab setiap masalah tersebut dengan solusi yang efektif. Jadi design thinking ini sangat mengandalkan solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut yang dimana akan menuntut seseorang untuk memunculkan sesuatu yang konstruktif demi mengatasi sebuah masalah. Lalu ada highly kreatif. Kreatif itu kan artinya itu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi karakteristik ini itu erat kaitannya dengan design thinking karena memecahkan masalah dan akan menjawabnya dengan solusi. Namun solusi yang ditawarkan juga harus memperlihatkan konsep yang baru demi menarik pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahran. Oke, baik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan hands-on. Nah, pada tahap ini memungkinkan pengujian langsung dari tim desain terhadap produk yang masih setengah jadi. Nah, pembuatan prototipe ini dapat dijadikan sebagai metode komunikasi untuk mengetes data yang telah dibuat. Meskipun itu hanya sampel atau ide yang masih digambar di atas kertas, membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata dapat menjadi representasi dari solusi yang diciptakan. Nah, yang terakhir adalah tahapan iteratif. Tahapan di mana terciptanya berbagai alternatif desain yang radikal. Iteratif design thinking adalah proses yang memiliki tahapan yang berulang-ulang untuk melakukan improvisasi agar menghasilkan produk atau aplikasi yang baik sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah 4 keuntungan design thinking. Yang pertama adalah dapat mengetahui kebutuhan audiens bisnismu. Lalu yang kedua dapat mengurangi resiko kegagalan. Nah, melalui analisis masalah dan kebutuhan audiens, kedua hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan bisnis untuk gagal. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan pemecahan masalah yang solutif, yaitu dapat menciptakan strategi pemecahan masalah yang solutif karena akan melewati proses analisis masalah yang mendalam. Lalu yang terakhir, dapat melakukan analisis yang tepat. Seringkali saat kita dihadapi masalah dan hendak mencari solusinya, kita seringkali gagal dalam menemukannya. Hal ini dapat dikarenakan oleh kurang dalamnya analisis masalah yang dilakukan, sehingga solusi yang diciptakan tidak melalui proses percobaan. Nah, dengan adanya design thinking ini, kegagalan dapat diminimalisir karena proses pemecahan masalah serta penemuan solusi melalui berbagai tahap percobaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Guido. Masuk ke tahapan design thinking, yang pertama ada empathize. Tahap paling awal krusial yang mengharuskan penempatan empati untuk mengenal pengguna dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka yang mengharuskan observer untuk meninggalkan sejenak asumsinya terhadap pengguna dan mulai memahami mindset penggunanya. Lalu ada yang kedua yaitu define. Define adalah penganalisisan data yang sudah didapat, lalu identifikasi masalah atau hambatan yang dialami pengguna untuk menyebutkan problem statement. Pada tahap ini, dalam menamakan masalah, menggunakan sudut pandang pengguna,
bukan menekankan aksi yang harus dilakukan perusahaan. Lalu masuk ke tahapan ketiga, yaitu ideate. Menurut Nielsen Norman Group, mendefinisikan ideate sebagai proses menghasilkan serangkaian gagasan berdasarkan topik tertentu, tanpa adanya upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Dari keluhan pengguna dan problem statement yang jelas, lalu disusun ide-ide kreatif sebagai solusi masalah. Beberapa metode ideation yang sering digunakan yaitu yang pertama ada brainstorming, yang kedua ada mind mapping, dan yang terakhir ada body storming atau role play. Masuk ke tahapan keempat, yaitu prototype. Prototype adalah pembuatan visualisasi dari ide yang ada. Tahapan ini memang membutuhkan eksperimen untuk mengubah ide menjadi sesuatu yang tampak. Prototype sendiri merupakan produk belum jadi, simulasi, dan sampel yang dapat mengevaluasi ide dan desain yang sudah dirancang. Sehingga fungsi tahapan ini memang untuk mempertanyakan ulang apakah produk yang ada sudah dapat menjawab permasalahan pengguna. Masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu test. Proses akhir yang mengharuskan menguji prototipe kepada pengguna. Terkadang testing bersifat opsional, namun menguji akan memberikan keuntungan tersendiri, yaitu product review, sehingga bisa memaksimalkan kembali produk tersebut dari feedback pengguna. Proses testing juga bisa jadi memunculkan kekurangan atau celah dari proses design thinking lainnya. Jika terjadi adanya kekurangan atau celah dalam memperbaiki hasil dari proses yang rumpang, misalnya setelah dilakukan testing ternyata pengguna tidak terlalu membutuhkannya, bisa jadi problem statement yang dirumuskan kurang tepat. Maka harus mengulang kembali identifikasi masalah di tahapan define, lalu menentukan kembali ide-ide sebagai solusi masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kinanti. Selanjutnya yaitu karena tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya oleh Guido, selanjutnya bakal aku jelasin dari contoh tahapan dari perusahaan Gojek. Di sini kami ngambil perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu ada empathize. Jadi Nadiem pernah mengatakan bahwa sektor ojek ini sangat bernilai. Berawal semuanya itu dari pengalaman pribadinya yang kemana-mana akhirnya menggunakan ojek untuk ke kantornya atau kemanapun untuk menghindari kemacetan yang ada di Jakarta. Nah, Nadiem juga mendapati bahwa masyarakat juga merasakan keresahan yang sama dan membutuhkan transportasi yang alternatif juga. Dari sisi lain juga, karena sering naik ojek nih, Nadiem akhirnya bisa tahu seluk-beluknya ojeknya tuh kayak gimana sih. Dari yang bekerja sehari bisa 14 jam, dan dalam 14 jam tuh dia bisa juga cuma dapat 4 penumpang. Dan akhirnya Nadiem merasa prihatin dengan nasib tukang ojek tersebut. Yang kedua ada define. Nadiem juga berusaha menjawab permasalahan yang ada dengan menekankan bahwa konsumen nih menghadapi masalah kemacetannya juga setiap hari. Dari sisi lain juga terdapat ketidakpastian penghasilan dari tukang ojek tersebut, bahkan setelah bekerja berbelas-belas jam dalam sehari. Nadiem juga akhirnya melihat pada saat banyak ojek tersedia tuh banyak penumpang yang nggak naik ojek tersebut karena pertama harga yang diberikan oleh ojek tersebut tuh juga tidak pasti, jadi langsung nembak aja gitu. Dan di saat penumpang nyari ojek tersebut juga ternyata ojeknya lagi nggak ada. Nadiem ini mengatakan bahwa ini menyebabkan inefisiensi pasar, maka Nadiem merasa harus membuat terobosan baru untuk mengakomodasi hal tersebut. Jadi potensial problem statement-nya ini, masyarakat butuh transportasi alternatif untuk menghindari kemacetan Jakarta, dan tukang ojek ini juga butuh kepastian penghasilannya. Bisa di next. Yang ketiga ada ideate, bermodal keresahan masyarakat dan kemacetan Jakarta, dan juga nasib tukang ojek, serta perumusan problem statement di atas juga, Nadiem merumuskan beberapa solusi. Salah satunya yang akan menjadi dasar pembuatan produknya saat ini adalah dengan menciptakan sebuah penghubung antara kebutuhan penumpang dan juga ojek tersebut. Bisa di next. Yang keempat ada prototype. Di tahun 2010, akhirnya Nadiem membuat sebuah call center untuk konvensional ojek yang berjumlah awalnya 20 orang. Setelah mendapat respon positif juga dari masyarakat, barulah Gojek mengembangkan aplikasinya. Di next. Yang terakhir ada tes. Di tahun 2015 akhirnya Gojek merilis aplikasi GoRide untuk melihat respon dari masyarakat nih. Gak lama dari itu juga akhirnya pengemudi berbondong-bondong untuk mendaftarkan di Gojek.
yang awalnya 20 orang menjadi 800 orang di tahun 2015 tersebut. Akhirnya Gojek sukses menjadi penghubung mitra ojek online dengan customer yang membutuhkan transportasi alternatif. Selain layanan utama tersebut, akhirnya Gojek semakin berkembang dan akhirnya memunculkan yang baru-baru seperti layanan antar makanan, antar barang, pembelian barang, jasa kebersihan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.